Lina Deslia, NPM saya 038. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi angkatan 2021 di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di video ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan biografi dan teori-teori yang saya dapatkan mengenai John Dewey. Siapa sih John Dewey? John Dewey adalah salah satu tokoh berpengaruh di fungsionalisme dan juga merupakan salah satu pendiri awal pragmatisme Amerika bersama dengan Charles Sanders Peirce dan William James. Dewey juga dibilang salah satu tokoh terkemuka yang pada paruh abad ke-20. Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1859 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Dia adalah anak dari pasangan Archibald Dewey dan Lucina Artemisia Rich. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ibunya adalah anak dari seorang petani kaya. Ibunya merupakan juga Calvinis yang taat. Ayahnya seorang pedagang, namun kemudian meninggalkan bisnisnya menjadi tentara Union Army di Civil War. Dewey memasuki Universitas Vermont pada usia yang cukup muda. Ia dikenal sebagai orang yang pemalu, suka membaca buku. Dia termasuk pandai tapi tidak berlian. Dia memasuki Universitas Vermont pada tahun 1875 di usia yang ke-15 tahun dan lulus pada tahun 1879 di usia ke-19 tahun. Musim gugur setelah Dewey lulus, sepupunya memberikan pekerjaan kepadanya di sebuah seminari, Iowa City, Pennsylvania. 2 tahun kemudian Dewey kehilangan posisinya ketika sepupunya mengundurkan diri sebagai kepala sekolah seminari. Setelah diberhentikan, Dewey kembali ke Vermont dan mulai mengajar di sebuah sekolah swasta di Vermont. Selama waktu luangnya, ia membaca rilasah filosofis dan mendiskusikan dengan mantan gurunya, yaitu Hugh Torrey. Ketika ketertarikannya pada topik itu tumbuh, Dewey memutuskan untuk berhenti mengajar dan mulai mempelajari filsafat dan psikologi di Universitas Johns Hopkins. George Sylvester Morris dan G. Stanley Hall termasuk di antara guru-guru di sana yang paling mempengaruhi Dewey. Setelah menerima gelar doktor dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 1884, Dewey dipekerjakan sebagai asisten profesor di Universitas Michigan. Di Michigan, ia bertemu dengan Harriet Ellis Chapman dan keduanya menikah pada tahun 1886. Selama pernikahan mereka melahirkan 6 anak dan mengadopsi 1 anak. Pada tahun 1888, Dewey dan keluarganya meninggalkan Michigan ke Universitas Minnesota, di mana ia menjadi profesor filsafat. Namun, dalam setahun mereka memilih untuk kembali ke Universitas Michigan, tempat dia mengajar selama 5 tahun ke depannya. Pada tahun 1894, Dewey diangkat menjadi kepala Departemen Filsafat di Universitas Chicago. Dia tetap di Universitas Chicago sampai tahun 1904. Juga menjabat sebagai direktur sekolah pendidikan selama 2 tahun. Dewey meninggalkan Chicago pada tahun 1904 untuk bergabung dengan Ivy League menjadi profesor filsafat di Universitas Columbia sambil bekerja di Teachers College di sampingnya. Pada tahun 1930, Dewey meninggalkan Columbia dan pensiun dari karir mengajarnya dengan gelar Profesor Emeritus. Istrinya Harriet telah meninggal 3 tahun sebelumnya. Dewey akhirnya meninggal dunia tanggal 1 Juni 1952. Sepanjang hidupnya dan karirnya, Dewey telah banyak menulis buku tentang teori pengetahuan dan metafisika serta pendidikan.
How We Think yang pada tahun 1910, dan Democracy and Education pada tahun 1916 merupakan karya yang fenomenal. Freedom and Cultural, Art and Experience, The Quest of Certainty, Human Nature and Conduct pada tahun 1922, Experience and Nature pada tahun 1925. Masuk pada materi. Pemikiran Dewey tentang pendidikan. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh teori evolusi dari Charles Darwin yang mengajarkan bahwa hidup adalah suatu proses dimulai dari tingkatan yang terendah berkembang, maju, dan meningkat. Hidup tidak statis, melainkan dinamis. Menurutnya dunia ini penciptaannya belum selesai. Segala sesuatunya akan mengalami perubahan, tumbuh dan berkembang, tiada batas dan tiada finalnya. John Dewey adalah satu pendiri aliran pragmatisme yang menganggap kegiatan yang aktif. Aliran pragmatisme disebut juga instrumentalisme atau eksperimentalisme untuk membedakan dengan tokoh aliran yang sama. Aliran pragmatisme, Dewey yakin bahwa akal manusia aktif selalu ingin saja menerima pandangan tertentu sebelum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Pikiran tidak bertentakan dan tidak terpisah dari dunia. Pengetahuan sebagai transaksi antara manusia dan lingkungannya, dan kebenaran merupakan bagian dari pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, pandangan filsafat progresivisme sangat mendominasi pemikiran Dewey. Dewey berpandangan bahwa pendidikan orang muda bukan hanya diperuntukkan untuk siapa hidup nanti di tengah-tengah masyarakat, tetapi sudah merupakan kehidupan sendiri. Memahami pendidikan melalui secara instrumentalistik dalam pandangan Dewey bertentangan dengan hakikat progresivis terhadap pendidikan tradisional yang sangat kaku, menuntut disiplin ketat dan membuat subjek didik menjadi pasif. Konsep pragmatisme secara eksperimental dalam memecahkan masalah dengan 5 langkah utama, yaitu yang pertama, adanya suatu kesulitan yang dirasakan. Yang kedua, menentukan letak dan batas kesulitan. Yang ketiga, saran pemecahan yang mungkin. Yang keempat, pengembangan melalui penalaran dari langkah ketiga. Yang terakhir, melakukan pengamatan dan percobaan lebih lanjut. Selanjutnya ada konsep dasar pemikiran pendidikan Dewey. Pengertian pendidikan menurut John Dewey adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Pola pikir Dewey tentang pendidikan sejalan dengan konsepsi instrumentalisme yang dibangunnya, di mana konsep-konsep dasar pengalaman experience, pertumbuhan growth, eksperimen dan transaction memiliki kedekatan yang akrab, sehingga Dewey mendeskripsikan filosofi sebagai teori umum dan pendidikan sebagai laboran yang di dalamnya perbedaan filosofi menjadi konkret dan diuji. Pendidikan dan filsafat saling membutuhkan satu sama lain, di mana tanpa filsafat, pendidikan kering akan ke arah inteligensi. Sebaliknya, tanpa pendidikan filsafat, kehilangan implementasi praktis dan menjadi mandul. Pengalaman merupakan basis dari keduanya, di mana pendidikan didefinisikan sebagai rekonstruksi dan reorganisasi dari pengalaman yang memberi tambahan pada arti pengalaman. Berikutnya dalam pedagogik Creed Dewey mendefinisikan itu menjadi lebih singkat, berbagai suatu rekomendasi yang terus dari pengalaman, dan dalam Democracy in Education, Dewey mengidentifikasikan pendidikan sebagai penuntun secara inteligensi terhadap pengembangan tentang kemungkinan-kemungkinan
yang melekat pada kebiasaan pengalaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.